A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan membahas atau mengkaji, bisa dikatakan menjawab, meluruskan pemahaman bid'ah di tengah-tengah kaum radikal yang terus-menerus gencar mengatakan kaum muslimin ketika melakukan maulid atau tahlil itu dikatakan sebagai bid'ah, bahkan dikatakan sebagai syirik. Nah, untuk menjawab mereka-mereka yaitu kaum Wahabi ini, saya sengaja mengambil kajian ini ya untuk sebagai wacana, memberikan masukan pemahaman tentang permasalahan bid'ah. Nah, kaum Wahabi dan kelompok-kelompoknya, ya sebenarnya mereka ini paham atau tidak paham kita nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi paham karena itu ideologi mereka atau pemahaman mereka yang seperti itu, sehingga mereka memonopoli kebenaran bahwa mereka lah yang paling benar di antara muslimin yang ada pada saat sekarang. Nah, masalah bid'ah ini sebenarnya bukan masalah baru, tapi sudah lama sekali permasalahan, tapi sering dimunculkan atau diangkat oleh mereka, oleh kaum Wahabi untuk merenggangkan persatuan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa siapa orang yang menipu umatku, maka ia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat dan seluruh manusia. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah gerangan itu wahai Rasulullah, yaitu penipu itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka yang mengada-ngadakan atau membuat sesuatu yang baru di dalam agama, atau ya sehingga dikatakan itu adalah sebagai bid'ah. Nah, kalau menurut Ana di sini kita harus menggunakan akal sehat ya, terutama mereka kaum Wahabi untuk menggunakan akal sehat mereka ya. Jadi semua gerak-gerik hidup itu yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dicap sebagai bid'ah kalau pada zaman sekarang dilakukan. Jadi kalau Rasulullah tidak melakukan pada zaman dahulu lalu dilakukan pada zaman sekarang, maka dicap bid'ah oleh mereka, oleh kaum Wahabi. Nah, ini kan ini aneh, yaitu tidak berlandaskan pada logika. Dan kalau kita lihat ideologi seperti ini atau pemahaman seperti ini sangat radikal ya. Yaitu seakan-akan jadi agama Islam ini nggak ada keras sekali seperti itu. Perkara yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita membatasi pemahaman bid'ah ya. Membatasi pemahaman bid'ah itu dalam ruang lingkup hukum syariat. Pembatasannya itu tidak lepas dari 3 poin. Yang pertama, bahwa memasukkan sesuatu dalam agama secara akidah atau secara syariat dengan cara menambahkan. Nah, itu baru dikatakan nanti bid'ah. Dia menambahkan sesuatu yang mana sesuatu itu bukan bagian dari agama lalu dimasukkan di dalam agama, baik itu dia berupa akidah ataupun syariat ditambahkan. Nah, itu dikategorikan sebagai bid'ah. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu kita harus pahami bid'ah itu. Bid'ah itu adalah kalau ada unsur menyebarkan atau unsur berdakwah. Dia menambahkan sesuatu lalu dia sebarkan di luar. Dia katakan ini adalah Rasulullah telah mengerjakan. Nah, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi kalau dia menambahkan terus dia kerjakan sendiri, dia yakini sendiri, dia kerjakan di rumah, ya itu nggak ada unsur bid'ah. Yang dosa dia. Tidak ada unsur penyebaran. Nah, kalau ada unsur penyebaran dakwah, sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ditambahkan di dalam agama terus didakwahkan itu adalah bagian dalam agama, nah itu baru dikatakan bid'ah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada dalil syariatnya, tidak ada dalil syariat yang mendukung
jelas tidak dalil itu adalah yang dalil ada sumbernya. Jadi tidak ada dalil yang mendukung. Nah, poin pertama atau yang pertama tadi yaitu pembahasan tentang bid'ah yang berhubungan dengan syariat, ya, syariat agama. Ya. Jadi berhubungan dengan syariat agama saja. Jadi jika di luar dari syariat agama, ya tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Misalkan orang pakai mic lagi ceramah, mic ini nggak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan agama. Itu teknologi. Orang pakai speaker, nah itu nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama tidak bisa dikatakan bid'ah meskipun dia tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikata fawailun lilladzina yaktubuna alkitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Juga yang perlu harus digarisbawahi, celakalah bagi mereka yang menulis kitab. Menulis kitab itu maksudnya dia mencatat tentang agama dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah, bersumber dari Allah. Nah itu fawailun, celakalah mereka. Yang kedua, unsur yang kedua tadi yang perlu kita harus garis bawahi, tidak ada penyebaran atau tidak ada ajakan dakwah. Bid'ah itu adalah memasukkan sesuatu yang bukan dalam agama ke dalam agama, kan gitu. Nah, jika ada orang yang melakukan perbuatan tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan dia melakukan hanya atas nama dirinya sendiri di rumahnya, ya baik dia menambahkan atau mengurangi, baik dalam sholat atau dalam puasa, dia lakukan sendiri, tidak dikatakan bid'ah. Karena itu berhubungan dengan dirinya sendiri, tidak ada unsur dakwah. Yang dosa dia. Jadi bid'ah itu ketika ada unsur penyebaran pemikiran, penyebaran ideologi tentang agama yang dia tambahkan atau akidah, yaitu syariat atau akidah, dan disertai dengan adanya ajakan kepada masyarakat dengan mengatakan perbuatan ini adalah bagian dari agama atau Rasul telah mengerjakannya padahal tidak, baru dikatakan bid'ah. Ada unsur penyebaran. Nah, unsur yang ketiga yang perlu kita harus garis bawahi, tidak ada sumber dari agama. Jadi pemahaman bid'ah ialah tidak ada sumber dalil yang membolehkan perbuatan itu dilakukan, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sumbernya. Nah, jadi bid'ah itu tidak akan ada jika tidak ada faktor-faktor dan tujuan tertentu. Tidak akan muncul. Ya. Apa faktor-faktor itu? Yang pertama sejarah. Yaitu sejarah sebagai saksi. Ya. Sejarah ini bisa sebagai saksi, yaitu ketika adanya seseorang yang berlebihan dalam ibadah yang dilakukan pada sebagian sahabat Nabi pada zaman Nabi. Pada waktu itu ada dari Qais bin Hazim meriwayatkan berkata, suatu hari Rasulullah SAW melihat wanita yang tidak berbicara sama sekali. Beliau bertanya, kenapa engkau? Wanita itu menjawab, sedang puasa, tidak berbicara. Beliau berkata kepadanya, bicaralah sebab perbuatan itu tidak dibolehkan, haram. Dia membuat puasa dengan puasa tidak berbicara. Nah itu seperti itu. Ada penambahan, seperti orang berlebihan juga dalam misalkan berwudu. Kalau kita berwudu misalkan batasnya sampai siku, lebihkanlah supaya nanti cahayanya menjadi lebih. Nah itu namanya berlebihan di dalam beribadah. Jadi sesuatu yang kita lebih-lebihkan di saat beribadah itu akan mengakibatkan kepada bid'ah nanti. Bukan dia tambah dekat kepada Allah atau tambah khusyuk, enggak. Jadi itu adalah faktor-faktor yang memunculkan bid'ah. Yang kedua, faktor yang lain yaitu fanatisme buta. Jadi sebab-sebab lain yaitu mereka mengatakan bapak-bapak mereka terdahulu atau nenek-nenek moyang mereka terdahulu mengerjakan.
Nah, fanatik inilah yang terkadang cenderung bersifat mengakibatkan orang tergelincir. Dia fanatik karena kepada kelompoknya, dia fanatik kepada mazhabnya, bahkan dia fanatik kepada nenek bapak-bapak mereka atau nenek-nenek moyang mereka karena dulu mereka mengerjakan, nah, dan mereka menganggap itu benar padahal belum tentu. Jadi banyak dari kaum muslimin yang berpegang teguh dengan pendapat padahal ia tidak tahu itu salah atau benar. Maka timbullah nanti akan seperti seperti bid'ah. Nah, yang ketiga ada merujuk atau menyerahkan bukan kepada manusia-manusia yang memang dia adalah berhak untuk memegang syariat. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait, para imam maksum ya, kita kalau mazhab lain ya itu terserah kepada siapa mereka berpatokan, berpegang bahwa syariat ini dipegang dalam mazhab mereka oleh siapa. Kalau kita dalam mazhab Ahlul Bait adalah kepada para imam maksum yang memegang atau menjaga syariat Allah dan Rasul. Jadi perlu kita harus garis bawahi. Jadi mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah tidak membagi bid'ah. Kita mengetahui bid'ah itu adalah dolalah. Bid'ah itu kan dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Dan seluruh yang dolalah sesat itu masuk neraka. Tidak mungkin sesuatu yang sesat dibagi dua. Ada yang sesat baik, ada yang sesat tidak baik, ada. Mazhab Ahlul Bait mengatakan seluruh bid'ah itu sesat, tidak ada atau tidak ada pembagian bid'ah itu sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Seluruh bid'ah masuk neraka, sesat. Kok bisa misalkan keburukan dibagi dua, ada yang keburukan masuk surga dan keburukan masuk neraka? Tidak ada. Jadi tidak ada pembagian bid'ah. Tidak mungkin kesalahan itu dibagi menjadi dua. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa apapun yang dilakukan oleh umat Islam, kalau itu tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi itu adalah perbuatan baik, maka akan ada ganjarannya. Contohnya aja misalkan kita makan. Kita makan, kalau kita niat makan itu adalah untuk ibadah supaya badan kita sehat, itu akan mendapat pahala. Kalau kita niatkan, kita minum dengan niat mensyukuri nikmat Allah dan untuk mensehatkan badan kita, itu akan mendapat pahala. Apalagi perbuatan-perbuatan yang baik yang memang pada zaman Rasulullah tidak ada. Yang jelas amalul hasan. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait disebut dengan amalul hasan. Misalkan ada orang yang bangun sekolah, memang zaman Rasulullah nggak ada sekolahan. Nah, tapi membangun sekolah adalah perbuatan baik, bukan bid'ah hasanah, tapi perbuatan baik. Tidak ada pembagian kata bid'ah. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mana pada zaman Rasulullah tidak ada, tapi perbuatan itu baik untuk masyarakat. Dan kalau kita niatkan untuk kepentingan masyarakat, kebaikan masyarakat, kita akan mendapat pahala. Ini saja sedikit. Jadi perlu kita renungkan sekali lagi bahwa bid'ah itu tidak ada pembagiannya. Tidak ada pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Kullu bid'atin dolalah. Tapi perlu harus digarisbawahi juga bahwa tidak seluruh perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dikatakan bid'ah. Kalaupun itu baik dan bermanfaat untuk masyarakat, maka disebut dengan amalul hasan, perbuatan yang baik. Dapat pahala tidak? Dapat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.